Untuk bab 30 lebih jauh mengenai gen, perbaikan, mutasi, rekombinasi, dan cloning. DNA adalah molekul yang terus-menerus dapat mengalami kerusakan. Sebenarnya, semua bentuk kehidupan dilingkungi oleh radiasi berenergi tinggi yang mampu menyebabkan perubahan kimiawi pada DNA. Radiasi ultraviolet panjang gelombang antara 200 sampai 400 nanometer yang menyusun bagian penting pada spektrum sinar matahari dapat menyebabkan perubahan kimiawi pada DNA bakteri dan sel kulit manusia. Kerusakan karena ultraviolet dapat dikeluarkan dengan diperbaiki. Jika bakteri dikenai sinar ultraviolet, dapat terjadi penghubungan kovalen dua residu pirimidin pada untai DNA, seringkali dua residu timin, membentuk suatu basa dimer. Jika tidak dilepaskan dan diperbaiki dimer timin, ini menghalangi proses replikasi oleh DNA polimerase terhadap untai di belakang daerah kerusakan ini. Diameter timin dikeluarkan dan tempat kosong yang ditinggalkan disambung kembali oleh kerja 4 enzim secara berurutan. Enzim pertama dinamakan ultraviolet endonuklease atau endonuklease UV. Di sini ada gambar pembentukan dimertimin oleh iradiasi ultraviolet. Dan juga gambar perbaikan suatu dimer timin. Deaminasi spontan sitosin menjadi urasil dapat diperbaiki dan juga dapat mengalami perubahan oleh karena ketidakstabilan kimiawi basa sitosin di dalam sistem cairan. Residu sitosin secara perlahan-lahan mengalami kehilangan spontan gugus aminonya oleh hidrolisis menjadi residu urasil yang biasanya tidak dijumpai pada DNA, bila mana untai DNA yang mengandung residu urasil melangsungkan replikasi urasil tidak dapat membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan residu guanin, yaitu pasangan normal di sitosin. Sebaliknya, urasil akan cenderung berpasangan dengan residu adenin. Di sini ada gambar dekomposisi spontan residu sitosin pada DNA yang membentuk urasil dan menyebabkan komutasi kecuali diperbaiki. Dan juga gambar perbaikan pengubahan spontan sitosin menjadi urasil. Kerusakan oleh senyawa kimia eksternal dapat juga diperbaiki. DNA juga dapat mengalami kerusakan oleh senyawa kimia reaktif yang terbawa ke lingkungan sebagai produk aktivitas industri. Produk tersebut tidak selalu bersifat merusak
dalam keadaan aslinya, tetapi dapat mengalami metabolisme oleh sel menjadi bentuk yang merusak. Terdapat 3 golongan utama senyawa kimia reaktif tersebut. Yang pertama, senyawa penyebab deaminasi, terutama asam nitrat, atau senyawa yang dapat mengalami metabolisme menjadi nitrit atau turunan nitrit lainnya. Yang kedua, senyawa penyebab alkilasi. Dan ketiga, senyawa kimia yang dapat merangsang atau berlaku seperti basa yang biasanya terdapat pada DNA. Di sini ada gambar beberapa senyawa kimia yang dapat mengubah struktur basa purin atau pirimidin DNA. Untuk gambarnya, dengan cara yang sama, asam nitrit melakukan deaminasi adenin menghasilkan hipotaksatin dengan guanin menghasilkan ksatin. Residu hipoksatin yang ksatin yang terbentuk dapat dikenali dan diuraikan oleh enzim spesifik, diikuti oleh aktivitas bertahap DNA polimerase 1 dan DNA ligase seperti diperlihatkan pada gambar 30-4 bagai pemotongan residu urasil. Di sini ada gambar aktivitas NHO2 dalam melangsungkan deaminasi residu basa pada DNA. Gugus amino yang berpindahan terlihat berwarna hitam. Dan juga ada metilasi guanin bentuk enol oleh senyawa aktif penyebab metilasi. Pengubahan suatu pasang basa menyebabkan mutasi butir. Walaupun penyuntingan dan mekanisme perbaikan DNA sangat efektif, beberapa kesalahan di dalam replikasi yang tidak dapat dihindarkan tetap tidak dapat diperbaiki, atau dengan kata lain ada kerusakan DNA yang tetap tertinggi, mengakibatkan perubahan yang akan bersifat menurunkan pada genom organisme bersangkutan. Di sini ada tabel pengaruh beberapa mutasi satu basa hipotesis terhadap aktivitas biologik produk protein yang dihasilkan. Tabelnya ini. Penyisipan atau penghapusan nukleotida menyebabkan mutasi pergeseran kerangka. Apabila suatu mutasi disebabkan oleh penyisipan atau penghapusan satu pasang basa pada satu gen, peristiwa ini dapat mengakibatkan jenis kerusakan genetik yang lebih ekstensif. Di sini ada mutasi pergeseran kerangka yang ditimbulkan oleh penghapusan
atau penyisipan suatu bahasa. Gambar. Mutasi adalah peristiwa acak yang jarang terjadi pada individu. Mutasi pada kehidupan yang sebenarnya sangat jarang terjadi pada individu. Peluang terjadinya mutasi pada kehidupan sel E. coli hanya kira-kira 1 berbanding 10. Bagi sel manusia, kemungkinan ini lebih besar, mungkin 1 di antara 10 kuadrat 5. Ini dihitung dari kejadian diambilnya penyakit hemofili, yaitu gangguan genetik di dalam mekanisme pembekuan darah yang menimbulkan perdarahan berkepanjangan. Sebelum pembekuan darah terjadi, hemofili merupakan satu dari antara penyakit genetik pertama pada manusia yang ditemukan. Banyak senyawa mutagenik yang juga bersifat karsinogenik. Bukti statistik secara meyakinkan menunjukkan bahwa manusia terus-menerus bersinggungan dengan beberapa senyawa kimia, terutama di lingkungan kerja, akan mengalami peningkatan terjadinya sejenis kanker. Contohnya pekerja pada industri kimia yang menggunakan atau memproduksi naftilamin berpeluang lebih besar untuk mengalami kanker kandung kemih dibandingkan dengan manusia lain yang pada umumnya. Di sini ada gambar uji AMES bagi karsinogen berdasarkan atas mutagenesisnya. Gen seringkali mengalami rekombinasi. Sampai sekarang kita telah membahas perubahan pada gen yang bersifat spontan, terjadi secara kebetulan, atau yang disebabkan oleh senyawa kimia lingkungan. Sekarang mari kita mengamati perubahan pada gen dan kromosom yang merupakan kejadian alamiah di dalam sel. Di sini ada gambar masuknya DNA VGA ke dalam kromosom E. coli dalam bentuk yang tidak terekspresikan yang dapat direplikasi berulang-ulang. Dan juga di sini ada gambar rekombinasi genetik selama proses transduksi virus terhadap gen bakteri ke dalam sel penerima. Mohon maaf. Di sini juga ada gambar pemindahan dan rekombinasi gen selama konjugasi bakteri. Untuk bagian A,
Ini gambar B-nya. Untuk bagian B, gambar B, mikrograf sel E. coli yang sedang berkonjugasi. Di sini ada gambar diagram skematik model. Untuk gambarnya seperti ini. Potongan kromosom seringkali mengalami transposisi. Kromosom dapat mengalami sejenis perubahan biologik lainnya. Bukti genetik dan biokimia telah memperhatikan bahwa gen atau serangkaian gen pada kromosom prokariotik yang eukariotik seringkali meningkatkan titik awalnya dan mengalami transposisi ke beberapa sisi lain pada genom. Elemen genetik bergerak ini dinamakan elemen yang dapat dipindahkan atau transposon. Di sini ada gambar masuknya transposon ke dalam DNA penerima. Setiap ujung transposon terdapat deret yang bergabung dalam posisi terbalik. Untuk gambarnya seperti ini. Keragaman antibodi adalah akibat proses transposisi dan rekombinasi. Salah satu jenis rekombinasi genetik yang paling istimewa terjadi dalam pembentukan gen yang menyandi sintesis berbagai antibodi pada vertebrata. Antibodi atau globulin bagi reaksi imun adalah protein yang dibuat oleh limfosit atau imunosit spesifik pada vertebrata. Sini ada gambar struktur molekul antibodi. Molekul ini memiliki dua rantai ringan L dan dua rantai berat H. Yang atas. Untuk bagian yang bawah, model struktur globulin imun disimpulkan dari analisis difraksi sinar X. Yang bawah. Gen dari berbagai organisme dapat direkombinasikan secara buatan. Kita telah mengamati beberapa jenis proses rekombinasi genetik alamiah yang merupakan kejadian biologik sehari-hari di dalam berbagai jenis sel. Di sini ada diagram skematik memperlihatkan bagaimana gen bagi rantai berat antibodi dapat disusun kembali melalui transposisi gen V, D, dan J dari berbagai bagian genom.
Di sini ada gambar penggunaan restriksi endonuklease spesifik yang menghasilkan ujung tidak rata untuk memotong dua DNA yang berbeda. Untuk gambarnya, plasmid adalah lembaga adalah vektor untuk memasukkan gen asing ke dalam bakteri. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan teknologi DNA rekombinan adalah menemukan cara memasukkan gen asing ke dalam sel inang, plasmid, dan DNA fake telah menjadi molekul pengangkut atau vektor yang banyak digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam genom E. coli. Di sini ada gambar penggunaan triminal transferase untuk membentuk ujung kohesif yang bersifat komplementer satu dengan lainnya. Isolasi gen dan persiapan cDNA. Walaupun sejumlah gen telah diisolasi secara langsung di potongan kromosom, virus dan bakteri, isolasi gen spesifik dari potongan kromosom eukariotik masih agak sulit dan memerlukan waktu yang lama. Terdapat dua pendekatan umum untuk memperoleh suatu gen spesifik untuk direkombinasikan dan diklon. Pada pendekatan tembak keseluruhan DNA sel diperlukan dengan restriksi endonuklease, yaitu enzim yang membentuk ujung tidak rata. Potongan DNA yang dihasilkan lalu mempersatukan ke dalam plasmid E. coli yang dibuka oleh restriksi endonuklease yang sama. Di sini ada gambar pembentukan untai ganda cDNA dari suatu mRNA. Nah, gambarnya ini. Konstruksi faktor pembawa gen cDNA yang dipersiapkan dengan cara di atas sekarang disiapkan ke dalam plasmid atau vektor virus. Apabila cDNA yang akan dimasukkan ke dalam plasmid, molekul ini harus diberi ekor atau ujung kohesif yang sesuai. Hal ini paling baik dilakukan dengan menambahkan serangkaian residu deoksiribonukleotida dari jenis yang sama kepada ujung tiga yang terletak berlawanan pada kedua untai dupleks cDNA. Masuknya plasmid bermuatan ke dalam kromosom E. coli. Plasmid berkombinasi sekarang dicampurkan dengan E. coli, sel E. coli yang akan ditransformasikan. Hanya
beberapa plasmid yang akan dapat memasuki dan menyatu dengan kromosom. Tetapi efisien masuknya plasmid dapat ditingkatkan dengan penambahan Ca2+ untuk mendeteksi sel-sel E. coli mengandung gen prombinan. Cara yang paling sederhana adalah pertumbuhan sel-sel pada cawan medium bernutrien, mengekstraksi DNA setiap koloni sel, dan menentukan koloni mana yang mengandung DNA yang berhibridiasi dengan cDNA radioaktif yang mula-mula dipersiapkan dari isolat mRNA. Untuk cDNA yang telah diklon dapat digunakan untuk memperoleh gen alamiah yang bersangkutan. Seperti yang telah dituliskan, klon-klon cDNA yang diperoleh kembali sebagai plasmid rekombinan. Berbeda dengan gen awal untuk protein, karena cDNA tidak mengandung intron yang secara normal ada dalam hampir semua gen eukaryotik penyandi protein. Dapat dikatakan semua gen. Halaman 159 pada saat mRNA dibentuk dengan kolinear di gen eukaryotik selama transkripsi biologik normal. Segmen mRNA yang bersifat komplementer dengan intron-intron dalam DNA kehilangan sebelum translasi mRNA oleh ribosom. Di sini ada gambar menggabungkan cDNA bereaktor poli A dengan plasmid yang telah dipotong. Untuk gambarnya, ekspresi gen yang diklon ditingkatkan oleh promotor transkripsi beberapa gen dan translasi mRNA selanjutnya menjadi produk protein spesifik memerlukan kerja promotor dan operator untuk memberikan isyarat tempat di mana RNA polinase berkaitan dan mulai melakukan transkripsi. Kalau tidak, kita tidak bisa mengharapkan bahwa gen asing yang disisipkan ke dalam sel penerima akan transkrip dan ditranslasi. Untuk banyak gen dikembangkan dalam sel-sel induk yang berbeda. Dengan beberapa pendekatan yang telah dirangkan di atas, banyaknya gen direkombinasi dan dikembangkan cloning dalam sel E. coli. Pada beberapa kasus, gen-gen baru tersebut diekspresikan dalam bentuk protein spesifik atau mRNA. Pada suatu perkembangbiakan, kelebihan molekul dari gen E. coli direkomendasikan ke dalam sel-sel E. coli normal.
DNA rekombinan dan pengembangan gen membuka era baru dalam riset genetik. Meskipun kemungkinan penggunaan praktis DNA rekombinan sangat menarik perhatian media massa populer, kemampuan untuk mengembangkan gen-gen telah membuka pendekatan-pendekatan baru. Beberapa pemecahan berbagai masalah mendasar di dalam genetika molekuler yang semula dianggap sangat sulit dipecahkan. Riset DNA rekombinan akan banyak diaplikasikan secara praktis. Pengembangbiakan gen-gen rekombinan yang ekspresinya dalam bentuk produk-produk protein E. coli atau sel khamir yang dapat ditumbuhkan dalam jumlah tak terbatas, membiarkan kemungkinan memproduksi secara komersial protein-protein yang mempunyai kegunaan praktis yang biasanya sangat sukar didapatkan dalam jumlah besar. Gen interferon telah dikembangbiakan. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel-sel vertebrata tertentu yang terkena infeksi virus. Interferon tersebut terikat pada membran plasma sel-sel yang tidak terkena infeksi dan menyebabkannya imun terhadap infeksi virus yang sama maupun virus lainnya. Adanya interferon pertama kali disimpulkan dan hasil penelitian medis di mana pasien-pasien yang pernah menderita penyakit viral, penyakit yang disebabkan oleh virus, tidak menderita penyakit virus lainnya pada saat yang sama, dan diperkirakan infeksi virus yang pertama mempengaruhi infeksi yang kedua. Untuk ringkasannya, baik sel-sel prokariotik mengandung sistem enzim yang mampu memperbaiki kesalahan repleksi dan bermacam-macam bentuk kerusakan DNA yang disebabkan oleh hidrolisa maupun sinyal mutagenik eksternal seperti radiasi ultraviolet dan ion, atau yang disebabkan oleh senyawa-senyawa deminasi dan akliasi. Gen dan sekumpulan gen-gen biasanya mengalami rekombinasi selama berlangsungnya proses-proses biologis seperti transformasi bakteri, transduksi viral, konjugasi bakteri, dan tukar-menukar gen selama konjungsi seksual sel-sel benih eukariotik. Kombinasi baru gen-gen yang dapat dibentuk di dalam laboratorium dengan pertolongan enzim seperti medonuklease terbatas, ligase DNA, dan transferase terminal untuk menyisipkan sebuah gen asing ke dalam genom sel-sel E. coli. Pertama kali gen dibelah menjadi pembawa baik sebuah
plasmid E. coli atau DNA dari baik lembaga untuk bab tadi 30 selesai. Sekian, terima kasih.